Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Elohim Yahweh. Haleluya. Mari kita akan mulai ibadah kita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah kita pada saat ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Tempat ini bukan di tempat lain, Tuhan. Dengan segenap hati kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Tuhan yang mengurapi setiap kami, Tuhan yang menjamah setiap kami saat ini. Haleluya. Tubuh, jiwa, dan roh kita memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan, Bapakku tolong aku. Bapakku tolong aku. Hidup kudus tak berjalan. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh anugerah kuasa tuntunan Roh. Bapakku tolong aku. Bapakku tolong aku. Hidup kudus tak bercela. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa tuntunan Roh.
Lebih sungguh lagi katakan Bapakku, Bapakku, tolong aku, hidupku dusta bercela, tuntunku menjadi sempurna seperti ya Bapa. Dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh, Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu, ada yang mustahil Tuhan, yang mustahil. yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa. Dengan iman katakan tiada yang mustahil. Oh, Yang mustahil, yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu, tiada yang mustahil. yang mustahil, yang mustahil bagi. Besarlah kuasa, Besarlah kuasa-Mu, besarlah kuasa, haleluya. besarlah kuasa. Mari katakan bersama. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyutan nadiku Untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. setiap tarikan nafasku, haleluya. Setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagi-Mu, setiap denyutan nadiku Untuk-Mu Tuhan, semua milik. Tuhan alasan, hanya Kau tujuanku, amin. Yang kulakukan untuk
Mari lebih sungguh lagi katakan setiap tarikan nafasku. Setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Setiap detak jantungku bagimu. Setiap degupan nadiku untukmu Tuhan. Semua Sekali lagi katakan setiap tarikan. setiap tarikan nafasku untukmu Tuhan. Setiap detak jantungku bagimu. Setiap degupan nadiku untukmu Tuhan. Semua Tuhan alasan alasanku hidup. hanya Kau tujuanku. Apapun yang ku lakukan untuk menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan. Dimanapun ku berada, senangkan menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, Senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. dengan lebih sungguh katakan kepada Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Dalam hidup kami sehari-hari menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekedar di mulut saja, tapi ingin menyenangkan Tuhan dengan kehidupan kami yang nyata. Haleluya. Senangkan-Mu ya Tuhan, Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. dimanapun ku berada, Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. dimanapun ku
berada, senangkan sembah Tuhan. Mari ungkapkan isi hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Selalu Kau menemani kesayanganmu selalu. Aku biji matamu tak terbayangkan dalam cintamu Bapa. Haleluya. Kau menjadi
esokku Tuhan, hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depan ada di benakku, tak kenal ragu. Haleluya. Katakan ku Takut jalan cerita sempurna dan mari dengan iman sekali lagi kita nyatakan kepada Tuhan, Kau mencintai diriku selalu. Kau menemani kesayangan-Mu selalu. Aku Biji matamu tak terbayangkan dalam cinta-Mu. Hari esokku, kami menyerahkan hari esok kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Masa depan ada di benakku, tak kenal ragu. Haleluya. Katakan ku takut
yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku. Tangan setiamu, tangan setiamu sepanjang. Kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh firman Tuhan saat ini. Mencoba dengan nasihatmu, engkau ajarku mengerti semua ini bawa. Katakan jiwaku memuji, jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan firman-Mu, sempurna selamanya cinta kau. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang berdulingan, hanya kau yang mengerti diriku. tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti Semua ini bawaku ke rumah abadi. jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Raja. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan.
Sekalipun tantangan, cobaan, Engkau Allah selama-lamanya dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang bisa melarang kami, menghalangi kami untuk menghormati-Mu, untuk mencintai-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat hari ini untuk kami memuji Engkau, untuk kami memuliakan Engkau. Karena kami senantiasa rindu akan Engkau Tuhan, untuk berbicara kepada kami. Karena kami menyadari tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Layakkan setiap kami Bapa pada saat hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau menjamah setiap hati-hati kami, supaya kami mengerti dengan keberadaan kami ada di dunia ini, apa yang harus kami lakukan dan apa yang harus kami perbuat. Bukakan dan singkapkan setiap kami pada saat hari ini, supaya kehidupan kami mengikuti Engkau tidak menjadi sia-sia Tuhan. Sehingga kelak kami bertemu Engkau, Engkau berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak ada Tuhan selain Engkau temui kami berkenan, yang kami dambakan dalam hidup ini, yang kami inginkan dalam hidup ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu, suara-Mu, nasihat-Mu bagi kami pada saat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Puji nama Tuhan. Kita paling berbahagia Bapak Ibu. Orang-orang yang berbahagia tidak ada selain kita berkenan di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kalau Bapak Ibu katakan hari ini amin, ya. Apakah Ibu mengoreksi diri Bapak Ibu, apakah hari ini kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menghormati Tuhan dalam setiap hidup kita, hari lepas hari? Banyak orang tidak mengutamakan ini dalam setiap hidupnya, tidak mementingkan ini dalam hidupnya. Sebab itu tadi waktu kita berdoa, saya katakan, Tuhan, ingatkan kami. Kita ada di dunia ini. Kita diciptakan di dunia ini. Untuk apa, Bapak Ibu? Apa hanya menikmati dunia ini? Tentu tidak, Bapak Ibu. Kita diciptakan di dunia ini, Bapak Ibu, untuk melakukan kehendak-Nya, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menghormati Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada lain selain kita mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Tapi kebanyakan orang, rata-rata semua orang, sangat sedikit orang mencari perkenanan kepada Tuhan, mencari apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan ini. Filipi 3 ayat yang ke-20 berkata seperti ini, Bapak Ibu. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga.
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saya minta yang foto-foto nanti dulu ya. Yang foto-foto nanti dulu duduk. Sekali lagi Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jelas Bapak Ibu, keluargaan kita ada di surga. Katakan amin. Saudara, ingin keluargaan kita ada di surga atau ada di bumi ini? Ya. Selama kita ada di dunia ini, kita hanya menumpang Bapak Ibu. Kita hanya menumpang, kita cuma sementara. Jika firman Tuhan mengatakan umur manusia itu 70 tahun, 80 itu anugerah. Biasa umur 70 itu udah sakit-sakitan ya. Sakit kaki lah, ada aja Bapak Ibu yang dikeluhkan ya. Firman Tuhan mengatakan hanya 70 tahun. Kalau lebih itu anugerah. Berarti Tuhan memberi kesempatan untuk kita melayani Tuhan lebih lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan ya, diberi kesempatan ya, diberi kesempatan memahami kebenaran firman Tuhan. Ya. Menurut saya tidak terlambat Bapak Ibu, tapi tidak terlambat. Saya lebih sungguh-sungguh, pertobatan saya yang sungguh-sungguh baru 4 atau 5 tahun ini Bapak Ibu. Yang sungguh-sungguh, yang menghormati Tuhan, serius dengan Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu masih melayani Tuhan. Hamba Tuhan katanya, orang Kristen. Tapi masih hidup tidak menghormati Tuhan. Masih hidup seenaknya, sesuka-sukanya. Mau ngomong-ngomong aja sesuka hati. Tidak menghargai Tuhan dan tidak menghormati Tuhan. Tidak memahami, tidak menghormati Tuhan. Seandainya saya terus-menerus melakukan hal itu sampai hari ini Bapak Ibu, betapa mengerikan. Tapi saya bersyukur Tuhan banyak membukakan tentang kebenaran firman Tuhan. Anugerah bagi saya. Sebab itu saya rindu Bapak Ibu di tempat ini dianugerahkan oleh Tuhan. Memahami kebenaran itu dan mulai melakukannya, mempraktekkannya di dalam hidup ini hari lepas hari. Saya seperti orang bangun tidur, seperti mimpi rasanya. Mengenal kebenaran ini, dibukakan tentang kebenaran ini lebih dari segala-galanya. Saya terus berkata kepada Tuhan, sering berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, siapa aku ini Tuhan? Sehingga Kau membukakan, menganugerahkan kebenaran firman-Mu. Dan memberikan kekuatan, kemampuan untuk saya bisa melakukan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bisa dilakukan. Katakan amin. Dulu saya tidak memahami ini Bapak Ibu. Saya anggap yang bisa kudus itu hanya Tuhan. Saya tidak mungkin, Bapak Ibu tidak mungkin bisa melakukan ini. Hanya Tuhan yang bisa melakukan kesucian, kekudusan
hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup sempurna di hadapan Tuhan. Setelah saya melewati yang saya katakan Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa melakukan ini walaupun belum sempurna, Bapak Ibu. Tapi setidak-tidaknya saya terus menghormati Tuhan setiap hari, menjaga diri saya supaya hidup saya tetap menjaga kesucian dan kekudusan itu. Walaupun ada sering gagal, saya cepat berbalik kepada Tuhan. Saya tidak mau melukakan hati Tuhan. Saya selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Betapa berbahagianya Bapak Ibu, kalau kita bisa senantiasa membahagiakan Tuhan setiap saat. Itu bukan karena kuat dan gagah saya. Sekali lagi saya katakan, karena anugerah Tuhan. Dan itu mendapatkannya Bapak Ibu, melewati yang namanya proses dalam hidup ini. Masalah yang kita alami setiap hari. Setelah memahami itu, tentang kebenaran firman Tuhan, itu dipraktekkan dalam hidup. Diperhadapkan melewati kehidupan hari lepas hari. Saat kita mau hidup suci, saat kita mau berkenan di hadapan Tuhan, kita terus diperhadapkan melewati kehidupan, melewati proses kehidupan. Sampai hari ini Bapak Ibu tidak akan pernah lepas dari namanya masalah atau proses kehidupan. Karena Tuhan ingin selalu hidup kita berkenan di hadapannya. Semakin indah, semakin mulia di hadapan Tuhan. Katakan amin. Ya, jangan puas dengan apa yang sudah Bapak Ibu jalani hari ini. Sampai kita menutup mata, proses itu selalu kita alami, kita jalani dalam hidup ini. Sehingga Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah puncak kekristenan kita. Sampai Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Masih panjang. Kalau kita masih ada di dunia ini Bapak Ibu, tugas kita adalah menjaga diri kita untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saat kita menutup mata, kita sudah ditemui Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sehingga kita tidak takut mati Bapak Ibu. Tidak takut mati. Kalau hari ini banyak orang takut mati. Ya. Karena dia tidak, selama dia ada di dunia ini, dia tidak mempersiapkan dirinya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup menghormati Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang yang tidak terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Banyak orang berkata, aku mengasihi Tuhan cuma di mulut. Untuk mengasihi Tuhan tidak mudah Bapak Ibu. Tidak cukup Bapak Ibu ke gereja 1 minggu sekali. Mending kalau 1 minggu sekali. Ada yang sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan gak masuk-masuk gereja. Ditanya sibuk. Sibuk mengurusi hal-hal yang duniawi. Tadi firman Tuhan mengatakan keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Banyak orang mencari hal-hal yang perkara-perkara yang ada di dunia. Sebab itu ada firman Tuhan, cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Sibuk. Kalau yang belum dapat jodoh, sibuk cari jodoh. Bukan salah Bapak Ibu ya. Kalau belum dapatkan rumah, sibuk. Sedih. Kalau nggak punya rumah. Orang tua sibuk, stres, pusing. Kalau melihat anak belum sesuai dengan yang dia kehendaki. Banyak perkara-perkara yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Untuk mempersiapkan diri kita di dalam kehidupan yang kekal. Karena hidup ini singkat Bapak Ibu, kita tidak tahu. Masing-masing kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Masalahnya kita sudah siap atau belum. Sebab itu selama ada di dunia ini, carilah perkara-perkara yang di atas. Lakukan kehendaknya. Hari-hari ini Bapak Ibu, kita melihat keadaan dunia semakin tidak menentu. Saya sangat pesimis, sangat prihatin ya, melihat banyak orang tidak peduli akan hidupnya berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Tidak memperhatikan kehidupannya. Padahal kita semua mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Semua kita pasti mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama ada di dunia ini. Sudahkah kita berkenan? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini? Sederhana Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan, tapi sulit dilakukan. Berat dan sukar jalan yang harus kita lakukan. Firman Tuhan mengatakan, berjuanglah ke pintu yang sempit. Berjuang Bapak Ibu. Keselamatan tidak gratis. Siapa bilang keselamatan gratis? Tidak ada Bapak Ibu. Berjuang, menyangkal diri dan memikul salib, itu orang Kristen. Menyangkal diri, kalau tidak kita tidak layak. Kita tidak berkenan. Dan kita tidak memperoleh apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini sesuai dengan pikirannya dan perasaannya. Kita harus serupa, segambar dengan Allah. Katakan amin. Amin. Orang yang serupa dan segambar dengan Allah, itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu kita mencarinya selama kita ada di dunia ini. Berapa umur kita hari ini? Kita kejar untuk kita serupa, sempurna seperti Bapa. Amin. Amin. Jangan sibuk dengan perkara-perkara dunia. Tuhan datang saudara gak ditemui. Serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Saudara tidak ditemui, saudara melakukan kehendaknya, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena saudara sibuk dengan urusan-urusan yang ada di dunia ini. Bukan salah, kita harus kerja, kita harus bertanggung jawab atas hidup kita di dunia ini. Kita harus bertanggung jawab. Tapi jangan kebablasan. Latah dengan keadaan dunia ini yang menawarkan, menguji setiap kehidupan kita sehingga kita lupa apa yang harus kita lakukan menjadi orang Kristen. Tanggung jawab kita menjadi orang yang percaya.
kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini sederhana saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya. Saya memberitakan kebenaran ini karena saya mengalami, lewat pengalaman saya ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dulu juga saya tidak seperti hari ini, Bapak Ibu. Tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Karena saya tidak melakukannya. Saya tidak mempraktekkannya dalam hidup. Dan saya tidak melihat dan saya tidak merasakan firman itu hidup dalam hidup saya. Betul Bapak Ibu, saya menyaksikan apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Tadi saya katakan baru 5 tahun ini saya melakukan kebenaran firman ini, saya mempraktekkannya dalam hidup. Sebelumnya Bapak Ibu, hidup masih duniawi. Sudah pendeta Bapak Ibu, melayani pekerjaan Tuhan. Yang saya pikir pelayanan ini bagaimana besar, bagaimana nama saya terkenal. Ya. Mencari perkara-perkara yang ada di dunia ini. Bukan mencari perkenanan di hadapan Tuhan. Apa yang saya lakukan saya tidak pikir itu Tuhan berkenan atau tidak. Yang penting itu memuaskan diri saya. Nama saya hebat, gereja ini hebat. Tidak menyadari bahwa pelayanan ini milik Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan ini bukan hamba manusia, hamba Tuhan. Kalau mau menjadi hamba Tuhan, harus berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang yang di medsos, pendeta-pendeta banyak. Apakah benar-benar dia sebagai hamba Tuhan yang sah di hadapan Tuhan? Katakan amin. Tidak mudah Bapak Ibu. Makanya 2016 saya katakan, saya bersyukur sama Tuhan. Saya mau menjadi hamba Tuhan yang sah di hadapan Tuhan. Mendapatkan SK dari Tuhan. Dan tentu tidak mudah Bapak Ibu. Untuk menjaganya tidak mudah. Sampai Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Masih berjuang. Masih berjuang. Tidak mudah. Tidak luput dari pencobaan tiap hari, ujian demi ujian. Menjaga perkataan, menjaga hati, menjaga mulut. Sebab seorang hamba Tuhan seperti saya tidak boleh sedikit cacat di hadapan Tuhan. Katakan amin. Tentu saudara setuju dengan saudara punya hak memiliki gembala yang hidup suci. Katakan amin. Amin. Sebab itu kami berjuang untuk hal ini Bapak Ibu. Tapi kadangkala sudah berjuang begini Bapak Ibu. Melihat jemaatnya yang tidak sungguh-sungguh. Lihat jemaat Senin Kemis. Tidak benar-benar menghormati Tuhan. Mau nangis rasanya. Rasanya Tuhan percuma rasanya yang kulakukan. Tapi itu ujian bagi saya Bapak Ibu. Apakah tetap rohku menyala-nyala dan melayani Tuhan. Saya tidak sedih dengan perkara yang lain Bapak Ibu. Saya sedih kalau melihat jemaat yang saya layani ogah-ogahan. Tidak serius dengan Tuhan. Kadang saya mau menyerah. Tapi tidak bisa Bapak Ibu. Kembali saya menyemangati diri saya lagi. Saya tidak peduli dengan keadaan itu Tuhan. Aku terus melayani Engkau apapun yang terjadi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu tetaplah Allah selama-lamanya.
Ini ujian bagi saya sebagai hamba Tuhan. Dan terus berjuang untuk ini. Hidup saya berjuang dengan ini Bapak Ibu. Tidak ada yang lain yang kuingini di dunia ini selain hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Inilah yang saya perkarakan setiap hari lepas hari. Memperkarakan hidup saya, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Setiap hari mengoreksi diri saya di hadapan Tuhan. Memperkarakan diri saya di hadapan Tuhan. Sudahkah hidupku ini berkenan Tuhan? Apakah hari ini aku tidak menyakiti Engkau atau menyakiti Engkau? Dan saya mengoreksi diri saya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, adakah seperti itu? Setiap hari pusing dengan urusan-urusan perkara dunia. Tantangan ada Bapak Ibu. Masalah ada. Tapi jangan lupa hidup kita. Karena Tuhan ada selalu memperhatikan kita di mana-mana. Dia ada, kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang selalu melihat kita. Allah yang selalu mendengar setiap apa yang kita perbuat hari ini. Jadi Bapak Ibu, kemanapun Tuhan ada bersamamu. Amin. Lakukan yang terbaik buat Tuhan supaya Tuhan senang. Kalau saya katakan saya suka mencuri hatinya Tuhan. Amin. Mencuri hatinya Tuhan karena saya merasa bahwa Tuhan ada dimanapun aku ada. Aku selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun saya meleset untuk melakukan kesalahan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Adakah saudara memperkarakan diri saudara hari lepas hari seperti ini? Atau sibuk dengan perkara-perkara yang tidak perlu? Orang yang sibuk dengan perkara-perkara yang tidak perlu setelah mendapatkan ujian, proses dalam hidupnya gampang goyah. Gampang meninggalkan Tuhan. Sehingga hidupnya tidak akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Tidak memancarkan kasih Kristus itu dalam hidupnya. Padahal orang sukses itu Bapak Ibu. Ya. Kita bisa melakukan kesucian yang kuat dalam hidup ini. Kalau kita menghormati Tuhan dalam setiap detik, menit, jam, hari lepas hari. Sambil saudara melakukan aktivitas saudara, saudara menjaga hati saudara di hadapan Tuhan. Itulah yang dikatakan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Renungkanlah firman-Nya siang dan malam. Itulah doa Bapak Ibu. Amin. Itulah doamu di hadapan Tuhan. Doa kita hidup berkenan. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Kalau Bapak Ibu hidup, Bapak Ibu menghormati Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Katakan amin. Amin. Tapi Bapak Ibu salah. Cari dulu dunia ini, Tuhannya nanti, kebenarannya nanti. Sehingga tidak dapat sesuatu dalam hidup Bapak Ibu. Saudara tidak memiliki iman yang sempurna. Setengah-setengah itu belum iman. Iman itu seperti Abraham Bapak Ibu. Amin. Amin. Seperti apa yang dilakukan oleh Abraham itu iman kekristenan. Kalau kita tidak mencapai iman sempurna seperti Abraham, makanya banyak orang gagal. Tidak melihat kemuliaan Tuhan, tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Ingin instan, ingin cepat. Kalau doa ingin cepat. Aku sudah melayani Tuhan, mana. Aduh, kalau saudara menuntut Tuhan, saudara tidak dapat apa-apa. Yang saya katakan tadi, yang penting aku berkenan Tuhan. Amin. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan ada di dunia ini. Amin. Urusan Tuhan Bapak Ibu. Amin.
Amin. Ini yang saya lakukan. Saya tidak peduli. Ini satu kesaksian ya Bapak Ibu. Ini perkara-perkara yang sederhana saja, banyak ya yang saya lihat. Bagaimana Tuhan itu, firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, memang saya melakukannya tidak mudah, sabar, ya, taat, setia, bertekun, hidup berkenan. Setiap hari jangan melukai hati Tuhan. Terus menyenangkan hati Tuhan. Tidak mudah memang, gak mudah. Tapi harus kalau saudara mau melihat kemuliaan Tuhan. Sering terpukau, wow. Dahsyat Tuhan, Tuhan itu hidup, Tuhan itu ajaib. Ya. Yang utama bagi saya adalah saya melihat hidup saya bisa sabar menghadapi apapun yang saya alami selama di dunia ini. Proses demi proses yang saya alami, saya bisa melewati semua itu dengan baik. Itu dulu Bapak Ibu. Bisa sabar menghadapi setiap ujian demi ujian. Bisa Tuhan terima kasih. Menghadapi yang namanya proses, bisa enggak kita mengatakan terima kasih Tuhan. Mengucap syukur. Tapi banyak orang berterima kasih kalau hal-hal yang besar gitu ya. Kalau anaknya lulus, dapat wisuda, terima kasih. Jadi dokter, wah. Anak menjadi pejabat. Atau mendapatkan uang yang banyak, baru bisa mengucap syukur. Tapi kalau kamu, anakmu diambil oleh Tuhan, bisakah mengucap syukur? Atau jabatanmu diambil oleh Tuhan, bisakah kita mengucap syukur? Amin. Abraham waktu diminta anaknya Ishak, dia tidak mengeluh Bapak Ibu. Dia persembahkan kepada Tuhan. Amin. Apa yang terjadi? Tidak jadi Ishak dipersembahkan Bapak Ibu. Dia teruji imannya. Amin. Nah iman kita harus seperti itu, katakan amin. Amin. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar. Tidak setia, tidak bertekun. Belum segala sesuatu. Rasanya gak punya uang hari ini. Usaha macet. Ya, kita langsung lari. Tidak setia. Tidak setia. Tidak sabar melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Sabar Bapak Ibu. Sebelum saya dapat tempat ini Bapak Ibu, saya diusir di satu tempat, diusir. Berapa kali diusir Bapak Ibu. Sampai memiliki tempat itu di rumah, tempat pelayanan sebelum di sini. Itu di rumah tapi direnovasi dengan baik. Berapa kali rasanya diusir Bapak Ibu. Hampir dibunuh malahan, saya harus keluar dari satu tempat. Dibunuh, hampir dibunuh. Mungkin Ibu Yani tidak tahu zaman di GO itu. Jadi harus keluar itu hampir dibunuh. Keluar lagi. Ngangkat barang di rumah gak ada. Tapi Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Dia kasih tempat. Walaupun tempat rumah. Tapi direnovasi jadi bagus Bapak Ibu. Ya di situ. Direnovasi jadi bagus tempat itu. Rumah biasa, rumah itu busuk, rumah itu jadi bagus Bapak Ibu. Itu berapa tahun kami, 7 tahun. Baru tempat ini Bapak Ibu. Lewat proses. Jadi kalau lihat tempat ini Bu Esther, wow. Melewati perjuangan dulu Bapak Ibu. Menderita dulu, amin. Tapi bertekun. Nah ini sudah 7 tahun.
belum pernah dicat, tembok lagi suram. Ya, semuanya pada wow. Saya bilang, kalau saya sering mutar-mutar, sering bersih-bersih rumput, di situ saya lihat gedung ini, Tuhan, suram ya ini Tuhan. Saya enggak mungkin aku sanggup. Ini biaya perawatannya besar Bapak Ibu. Ratusan juta. Bapak Ibu, rasanya enggak mungkin dengan jemaat seperti ini Bapak Ibu. Rasanya tuh enggak mungkin. Rasanya enggak mungkin. Bayar listrik aja setiap bulan tuh anugerah bisa dilewati. Amin. Enggak pernah nunggak Bapak Ibu. Itu syukur sudah. Apalagi kalau ada masalah problem di dalam ini, keadaan gereja ini mana ada yang tahu. Rusak ini listrik lah, inilah. Tapi semuanya bisa dilewati. Amin. Amin. Karena apa? Kita sabar dengan Tuhan. Amin. Saya katakan kalau ini milik Tuhan, Tuhan juga yang menyiapkan segala sesuatu. Ya. Saya percaya dengan Tuhan. Kalau saya pergi, kata Tuhan, pergi melayani di Jakarta, dimanapun, ke Israel. Tuhan yang siapkan Bapak Ibu. Dan nyata. Tuhan itu iya dan amin. Kita memiliki Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Katakan amin. Cuman kita yang tidak menghidupkan Tuhan. Tidak menghidupkan firman itu dalam hidup kita. Karena kita sibuk mencari perkara-perkara yang ada di dunia ini. Tidak mengimani, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Kemarin saya ditelepon orang. Buat ini dulu. Buat perawatan gedung ini. Besar itu Bapak Ibu. Saya imani Bapak Ibu. Amin. Kalau itu waktunya Tuhan. Amin. Anak saya di Jakarta bilang, doa dulu mah, doa. Saya bilang, saya sudah berdoa ke sekian tahun nak. Doa dulu mah, jangan berani-berani mah. Saya bilang, kalau itu doa mama dijawab Tuhan. Amin. Dari mana Bapak Ibu? Makanya minggu lalu saya bilang, Ibu Yani bilang, ini dulu punya ya sabar. Kalau Tuhan belum beri, jangan kita mengada-ada. Amin. Karena menggumuli diri aja untuk hidup benar aja sulit. Hidup berkenan itu yang saya pikir dulu Ibu Yani. Saya enggak mikirkan ini, ada sih di hati saya. Tapi saya enggak mau terlena dengan hal-hal seperti itu. Saya fokus bagaimana hidup saya ini udah berkenan atau belum. Itu yang penting bagi saya. Katakan amin. Ya. Urusan Tuhan. Karena ini milik Tuhan. Tuhan tidak mungkin mempermalukan hambanya. Amin. Kalau kita hidup benar, Tuhan tidak pernah mempermalukan hambanya. Ini saya lihat. Tuhan mengangkat hamba-hamba yang setia. Kalau hambanya tidak setia, rewel, mana mungkin bisa diangkat oleh Tuhan. Dipermalukan ada. Amin. Tuhan tidak pernah mempermalukan setiap anak-anaknya atau setiap hamba-hambanya yang setia, yang bertekun, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Yuk kita sibuk mengurus hidup kita berkenan. Suami harus sabar kepada istri, kepada anak. Berjuang. Berjuangnya apa dulu? Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Itu rahasianya. Jangan pusing, aduh pekerjaanku begini-begini aja. Si mama juga sibuk. Saya enggak pernah sibuk ngurusin anak-anak saya. Apalagi mereka sudah berumah tangga. Saya dulu cari Tuhan, cari kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Katakan amin. Amin. Orang tua dulu jadi contoh, jadi teladan buat setiap anak-anak.
Orang tua yang takut akan Tuhan, anak cucunya tidak akan pernah minta-minta roti. Anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan sibuk ngurusin rumah tangga anak-anakmu. Saya tidak pernah ngurusin rumah tangga anak-anak saya. Saya hanya berdoa. Saya hanya melakukan hidup benar di hadapan Tuhan. Saya melihat anak-anak saya hari ini dibela oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Takut akan Tuhan. Yang pertama anak-anak kita takut akan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap orang. Katakan amin. Amin. Saya melihat bukti, saya bukan omong kosong. Saya mempraktekkan. Dulu saya ini cerewet, khawatir akan kehidupan. Sedikit-sedikit harus begini, harus begini. Harus perfect dengan anak-anak. Harus nurut. Saya mulai melepaskan itu. Saya mulai mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya kalau orang tua tidak takut akan Tuhan, waduh. Firman Tuhan itu ya dan amin. Anak cucu tidak akan pernah minta-minta roti. Artinya apa? Anak cucunya diberkati itu berkat jangan selalu melihat secara lahiriah Bapak Ibu. Anak kita takut akan Tuhan, pasti mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan dulu anak cucu menantu. Amin. Siapa sih yang gak sayang cucu? Saya ini paling, cucu saya cuma satu Bapak Ibu. Ini saya saksikan ya. Saya dengan cucu itu aduh, kalau ada yang pegang salah saya marah. Anak sakit saya salahkan orang. Kamu sih yang jaga gak benar. Sampai-sampai Bapak Ibu, waktu saya mau khotbah, waktu cucu saya masih di Palangka, saya pelayanan, ya. Cucu saya itu waktu itu sakit, muntah atau gimana, saya lagi khotbah. Saya lepas itu mik. Enggak kurang ajar saya ini kepada Tuhan. Itu saya dulu. Tuhan bilang sama saya, kalau kau memberhalakan cucumu, aku akan ambil. Tuhannya lebih, cucunya lebih dari Tuhan. Sakit sedikit, rewel, teriak, kenapa? Sekarang saya cuma diam berdoa, Tuhan berkati cucuku. Benar saya lakukan. Dan hari ini saya bersyukur Tuhan tuh buat sesuatu yang luar biasa supaya saya tidak ngurusin. Bukan berarti kita tidak sayang cucu, Bapak Ibu. Saya mengutamakan Tuhan dulu, melayani pekerjaannya, bertanggung jawab atas pekerjaannya. Amin. Anak-anak saya baik-baik saja hari ini. Cucu saya baik-baik saja. Amin. Amin. Semua bisa jalan, semuanya bisa. Karena Bapak Ibu saya harus melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Tugas saya melakukan kehendaknya, tugas kita semua melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Amin. Urusan anak, urusan cucu, urusan siapapun, itu urusannya Tuhan. Amin. Bukan berarti kita tidak peduli, bertanggung jawab. Justru kita bertanggung jawab atas semua itu. Lakukan dulu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Tetap kita lakukan. Ini yang saya lihat Bapak Ibu. Ini yang saya alami dan saya saksikan bagi Bapak Ibu. Amin. Kalau firman Tuhan itu kita praktekkan dalam hidup, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Damai sejahtera Bapak Ibu. Sukacita. Bahagia. Walaupun kita menghadapi terus proses itu ada. Masalah itu ada. Kalau sudah Bapak Ibu di titik ini Bapak Ibu tidak akan pernah goyah. Apapun. Tenang. Dulu saya ini orang panikan Bapak Ibu. Panik. Tapi hari ini saya bisa seperti itu, bisa melewati itu. Itu yang saya kagumi Tuhan. Amin. Amin.
Saya percaya dengan Tuhan. Rasanya, waduh, tidak mungkin saya mengkhianati Tuhan sampai detik hari ini. Kalau saya melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan, rasanya tidak mungkin saya mengkhianati Tuhan. Betul Bapak Ibu. Saya katakan gila saya ini sudah. Kalau saya tidak taat dengan Tuhan, saya tidak setia dengan Tuhan. Kita terus mengalami namanya proses Bapak Ibu. Makanya saya bilang, Tuhan tolong saya, tolong. Sampai detik ini aku melihat bagaimana Tuhan berperkara yang besar. Jangan sampai aku mengkhianati Tuhan. Jangan sampai aku tidak setia dengan Tuhan. Jangan sampai rohku tidak menyala-nyala melayani Engkau Tuhan. Apapun terjadi. Melihat jemaat model seperti itu, tetap aku melayani Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu tidak mudah setiap hari Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang keadaan tidak menentu. Ya, kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Aduh Bapak Ibu. Sudah terpuruk. Ini ujian yang terbesar bagi orang Kristen. Percaya saja, ada pakaian, ada makanan cukup. Bisa enggak? Ada pakaian, ada makan cukup? Enggak bisa Bu. Kami biasa makan yang berlimpah-limpah, ada baui. Ya, kamu makan baui banyak juga stroke. Ya, punya mobil? Kami belum punya mobil Bu. Kami harus berjuang, kami harus berjuang untuk hal itu gila-gilaan. Tapi berjuang hidup berkenan enggak mau berjuang. Banyak orang hidup yang kekekalan, yang nanti kita mati, kita mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, kita tidak berjuang. Tapi kalau hidup sementara di dunia harus memiliki mobil, tetangga punya mobil, harus berjuangnya gila-gilaan. Tapi untuk hidup benar di hadapan Tuhan, hidup berkenan, enggak berjuang. Itu loh keadaan orang banyak hari ini. Harusnya kita berjuang, hidup benar dulu. Amin. Makanya saya percaya kalau sudah waktunya kita diberi mobil, Tuhan pasti kasih mobil. Amin. Amin. Ini yang saya alami Bapak Ibu. Saya mikir-mikir mobil saya sudah 10 tahun Tuhan. Tapi hati saya bilang, tapi itu enggak ngerepotin saya Tuhan. Betul loh Bapak Ibu. Enak aja saya di dalamnya gitu. Kayak mobil Mercy lah, mobil apalah, rasanya kalau kita bersyukur Bapak Ibu, kita menikmati dengan ucapan syukur, jadi mewah mobil kita. Amin. Yang penting gak rusak-rusak. Amin. Benar Bapak Ibu, tapi kalau Tuhan mau ganti, saya enggak muluk-muluk minta. Ya kalau boleh diperbaharui, yang lebih lagi kayak Avanza seperti itu, enggak minta-minta yang aneh-aneh sama Tuhan, tidak serakah. Yang penting bisa melayani ke desa, enjoy kita ya, penuh di mobil itu. Tapi puji Tuhan sampai di rumah kempes bannya, tidak di jalan. Ya, Tuhan jaga kita, Tuhan pelihara sampai di tempat. Besoknya saya lihat, ini ban untung gak kemarin ya Tuhan ya. Kalau kami kemarin perempuan semua, waduh. Tapi itulah Tuhan, amin. Amin Bapak Ibu, kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Kita selalu dibela oleh Tuhan kalau kita hidup berjalan di dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau sakit, kalau apa, Tuhan tetap bela. Amin. Haleluya. Sederhana Bapak Ibu. Ya, tapi kadang-kadang sulit dilakukan oleh setiap kita. Ini rahasianya. Hidup berkenan, hidup sukses di dalam Tuhan. Katakan. Katakan amin. Amin. Ya. Hari ini ada penyerahan anak, ya. Tadi sebelumnya saya mau, tadi Tuhan sentil ada ya, bagi orang tua, ya, bagi mama-mama, ya tadi ya, diam, kita harus banyak berdoa buat anak cucu, ya, karena ini yang saya alami, ya, dan anak-anak sekarang
itu beda dengan kita mendidik waktu zamannya kita. Ya, anak-anak sekarang itu beda, mereka lebih canggih dari kita. Percayakan mereka untuk menjaga anak, mendidik anak mereka. Jangan ikut campur. Saya pernah dimarahin anak saya dulu, dari itu saya tobat. Mah, jangan urus-urus mah, cucu ini biar kami yang didik. Sesuai dengan zamannya mereka. Mama itu zamannya kuno, zaman dulu lah gitu. Ya saya pikir benar juga. Ya, saya diam aja Bapak Ibu. Ya benar juga, kita ini terlalu rewel. Mak-mak ini ya, jangan rewel sehingga membuat anak-anak rumah tangganya bisa kacau gara-gara kita. Menurut kita bagus, padahal membuat anak-anak kita jadi kacau. Ya, yuk kita berdoa aja memberkati mereka ya, mendoakan mereka, itu lebih ampuh, lebih kuat. Amin. Ini yang saya alami. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita angkat pujian satu lagu untuk mempersiapkan. Ada 2 anak ya, dari anaknya ayahnya Calvary Ben Gorio dengan ibu Riri Eka Wulandari. Benar ya? Benar ya? Anaknya Golwin, susah banget. Golwin Ziljian Vigori. 1, kedua Salom Zigi Vigori. Benar? Benar ya? Nah, nama orang tua Calvary bin Gorio, tadi Ibu Riri Eka Wulandari. Angkat pujian dulu untuk mempersiapkan kedua orang tua ibu dan anak-anak yang mau diserahkan pada hari ini. Kami persilakan untuk maju ke depan. Tolong dekat-dekat dek. Ya. Kita tidak cuma hanya menyerahkan kepada Tuhan anak-anak kita. Amin. Rio dengan Riri ya saya panggil. Tapi hidup kita dulu beri teladan buat anak-anak kita. Ya. Kita dulu yang memberi teladan buat anak-anak kita takut akan Tuhan. Kalau kita mau marah, berantem, jangan di depan anak-anak. Amin. Tunjukkan, kita bawa anak-anak kita berdoa. Ya, rajin. Takut akan Tuhan, itu yang penting. Siap Bapak Ibu? Sebelum anak kedua ini diserahkan, saya mau ada 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu pada saat hari ini, disaksikan kita semuanya. Nanti Bapak Ibu katakan ya saya mengakui ya. Pertama, apakah Bapak dan Ibu mengakui bahwa anak Golwin dan Salom Zigi Vigori ini milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan surga yang dipercayakan kepada Bapak dan Ibu? Apa jawab? Kedua, apakah Bapak dan Ibu bersedia menjaga
merawat dan mendidik kedua anak ini, ya, dalam kebenaran Tuhan, adalah milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan surga? Jawab, ya, saya bersedia. Sekali lagi, karena ragu-ragu ini, ya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia menjaga, merawat, dan mendidik Goldwyn dan Shalom dalam kebenaran Tuhan? Karena Goldwyn dan Shalom adalah milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan surga. Dua-duanya menjawab ya. Amin. Saudara, jemaat, saya undang kita bangkit berdiri. Arahkan tangan saudara, angkat pujian ini. Angkat pujian ini walaupun saudara belum hafal. Kami perlu Engkau Tuhan, karena tanpa Tuhan kami tidak mampu. Patakaya sikin. Yang tua ini. Anak ini Tuhan kenalkan Tuhan. Biar anak Tuhan ini dewasa takut akan Tuhan, melindungi dia, menutup bungkus dia dengan kuasa darah-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus anak ini dan kuasa darah. Herteke nama seke nama tokona yara. Herap matakana ya sena yara lamat. Dalam nama Yesus. Berkati anak dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati. Duduk. Tuhan lalui, berilah berkat-Mu.
kasih Tuhan. Haleluya. Lah Tuhan lalui, berilah. Saya mengundang Pak Pendeta Rio untuk berdoa buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Bapa terkasih, terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada siang hari ini ya Bapa. Kami baru saja mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Pendeta Esther Singapahan di tempat ini ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat menjadi rema, dapat menjadi iman di dalam kehidupan kami. Engkau berkati Ibu Pendeta Esther Singapahan, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit ya Bapa. Dan biarlah semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan. Kami juga baru saja ya Bapa menyelesaikan ibadah kami baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan juga baru saja di gereja di tempat ini ya Bapa ada 2 anak yang diserahkan di tempat ini. Biarlah kedua anak ini dapat menjadi anak, tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau, patuh terhadap orang tua, diberkati segala apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama yang percaya katakan amin.